Kita sekarang akan membahas tentang perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Ya, di sini ada struktur dari sel tumbuhan. Kita simak ya. Assalamualaikum, hai sahabat biologi. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari sel tumbuhan. Yuk kita simak baik-baik. Ini merupakan macam-macam tumbuhan. Dalam tumbuhan terdapat sel. Nah, ini merupakan sel tumbuhan. Sel-sel tumbuhan terdapat dinding sel yang mempunyai fungsi yaitu memberi bentuk pada sel, memperkuat sel, dan pelindung. Kemudian ada membran sel. Membran sel mempunyai fungsi yaitu pelindung bagi sel agar isi sel tidak keluar, mengatur pertukaran zat yang keluar masuk ke dalam sel. Selanjutnya ada organel-organel sel tumbuhan. Yang pertama adalah kloroplast. Kloroplast mempunyai fungsi yaitu untuk membantu tumbuhan sehingga dapat menjalani proses fotosintesis dengan sempurna. Yang kedua ada mitokondria. Mitokondria mempunyai fungsi yaitu sebagai tempat respirasi dan pembentukan ATP sebagai sumber energi. Selanjutnya yang ketiga badan Golgi. Badan Golgi mempunyai fungsi yaitu mengangkut zat kimia ke dalam dan keluar sel setelah lemak dan protein disintesis oleh RE. Badan Golgi mengubah dan mempersiapkannya untuk keluar sel. Selanjutnya yaitu RE halus dan RE kasar. RE atau reticulum endoplasma mempunyai fungsi penghubung dan pengangkutan struktur steroid, protein, dan glikogen dan senyawa lainnya. Nah, selanjutnya ada nukleus. Nukleus mempunyai fungsi yaitu mengkoordinasikan proses metabolisme. Selanjutnya ada nukleus. Nukleus mempunyai fungsi yaitu untuk memproduksi dan merakit subunit yang membentuk ribosom. Dan yang terakhir ada vakuola. Vakuola mempunyai fungsi yaitu sebagai tempat menyimpan cadangan ion organik dan makanan seperti protein, kalium, klorida, gula, sebagai tempat menimbun sisa-sisa metabolisme dan mempertahankan tekanan hidrostatik internal ataupun turgor dalam sel. Nah, di sini merupakan sel tumbuhan berikut beserta dengan organel-organel sel. Maka kalian lihat sendiri. Terima kasih. Oke, lanjut ke struktur sel hewan ya. Sel hewan mempunyai membran plasma yang menyelubungi organelnya. Membran plasma merupakan batas kehidupan antara kehidupan di dalam sel dan di luar sel. Terdapat inti sel yang mengendalikan proses berlangsungnya metabolisme di dalam sel dan menyimpan informasi genetik gen dalam bentuk DNA. Sel ini dibatasi oleh membran inti yang berguna untuk pertukaran materi antara nukleoplasma dengan sitoplasma. Reticulum endoplasma atau RE tersusun dari kantung titik dan tabung dua lapis membran yang meluas dan menutupi sebagian besar sitoplasma. Ada dua macam RE, yaitu RE kasar bergranula. RE kasar memiliki bintik-bintik di permukaannya. Bintik tersebut adalah ribosom. RE kasar berfungsi sebagai tempat sintesis protein yang akan ditempatkan di membran sel dan di luar sel. RE halus tidak memiliki ribosom pada permukaannya, berfungsi sebagai tempat sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi obat-obatan. Kemudian badan Golgi. Badan Golgi merupakan kantung titik bertumpuk yang tersusun dari ukuran besar hingga ukuran kecil dan terikat membran. Badan Golgi berfungsi untuk memproses protein dan molekul lain yang akan dibawa keluar sel atau ke membran sel. Kemudian lisosom. Lisosom merupakan vesikel membran berkantung yang mengandung enzim-enzim hidrolitik yang bekerja pada kondisi asam. Lisosom berfungsi untuk mencerna makromolekul secara intraseluler dan merusak sel-sel asing. Lalu mitokondria. Mitokondria merupakan organel bermembran rangkap terdiri dari membran luar dan membran dalam. Membran luar berfungsi sebagai pembatas antara bagian dalam mitokondria dan sitoplasma. Kemudian membran dalam mitokondria yang berlekuk atau kristal berguna untuk memperluas permukaan. Lalu sentriol. Sentriol merupakan sepasang struktur seperti silinder yang memiliki lubang di tengah dan tersusun dari protein mikrotubulus. Sentriol berperan untuk mengatur pembelahan sel hewan dan mengatur pemisahan kromosom selama pembelahan sel. Terakhir, ribosom. Ribosom merupakan granula atau bintik-bintik di sekitaran sitoplasma di dalam sel. Fungsinya sebagai tempat intensiv protein